Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa membahas kitab para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah malaikat pencatat amal manusia. Ada di kiri Raqib, di kanan Raqib, di kiri Atid. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada Raqib dan ada Atid. Tugasnya mencatat amal manusia. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Selain itu, ada lagi malaikat penjaga. Mereka ditugaskan untuk menjaga manusia dari bahaya. Baik bahaya yang datang dari makhluk yang terlihat, seperti sesama manusia, binatang, atau kecelakaan yang belum ditakdirkan akan menimpanya. Dilindungi oleh malaikat atau dari makhluk yang tak terlihat. Seperti umpamanya kalangan bangsa jin atau makhluk nyata tapi tidak terlihat saking kecilnya seperti virus, kuman, bakteri. Kalau belum ditakdirkan menimpa orang itu, tidak akan menimpa karena dijaga oleh para malaikat. Tapi kalau ditakdirkan orang itu mengalami musibah, maka para malaikat penjaga pun tidak lagi melindunginya, membiarkan musibah itu terjadi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah tugas malaikat penjaga, yang berbeda dengan tugas malaikat pencatat. Tapi dua-duanya, baik malaikat pencatat ataupun malaikat penjaga, terus-terusan menempel, membarengi, menyertai manusia. Setiap manusia di kanan dan di kiri ada Raqib dan ada Atid. Dan setiap manusia di depan dan di belakangnya ada malaikat penjaga yang disebut malaikat hafadhah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga manusia atas perintah dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi di kanan kiri ada Raqib dan Atid, di depan dan di belakang ada malaikat hafazah. Yang menyebut mereka dengan sebutan malaikat hafazah adalah Allah dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-An'am ayat 61 Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah berkuasa di atas semua hambanya. Dan Allah mengirim kepada kalian malaikat hafazah. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara kalian datang kematian, maka malaikat penjaga itu pun menyingkir. Tidak lagi melindunginya. Lalu orang itu diwafatkan oleh para malaikat utusan kami untuk mencabut nyawanya. Dalam surah At-Tariq ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Tidak ada satupun jiwa manusia kecuali dikirim kepadanya malaikat hafil, malaikat yang menjaga. Jadi setiap kita ada malaikat penjaga. Apa tugasnya? Menjaga kita, keselamatan kita dari kecelakaan yang tidak ditakdirkan. Jadi kalau tidak ditakdirkan, tidak akan menimpa kita. Karena dijaga oleh malaikat. Rasul SAW bersabda, ma asabakum lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'akum lam yakun liyusibaka. Apa saja musibah yang telah ditakdirkan akan menimpa kamu, tidak akan meleset dari diri kamu, pasti akan kena. Dan apa saja musibah yang tidak ditakdirkan menimpa kamu, dia tidak akan mengenai kamu. Karena dijaga oleh malaikat yang tadi. Jadi ada kesamaan malaikat pencatat dengan malaikat penjaga. Kesamaannya, dua-duanya selalu mengikuti orang yang Allah tugaskan mereka untuk menyamai atau mendampingi orang tersebut. Bedanya pertama tugas. Kalau malaikat pencatat, mencatat. Kalau malaikat penjaga, menjaga keselamatan. Perbedaan kedua, kalau malaikat pencatat tidak diganti-ganti, itu terus seumur hidup. Adapun malaikat penjaga ganti-ganti. Ada dua shift siang dan juga shift malam. Shift siang berjaga dari subuh sampai asar. Dan shift malam berjaga dari asar sampai subuh. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. فيسألهم وهو أعلم بهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolak-balik kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat siang
berjaga dari subuh sampai asar. Nanti asar naik ke langit lapor ke Allah. Datang malaikat malam. Nanti subuh sebaliknya. Dan mereka berkumpul bareng-bareng pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Menyaksikan dua rombongan malaikat ini menyaksikan sholatnya orang pada waktu subuh dan asar. Ini yang dimaksud dengan ayat Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh dua rombongan malaikat. Setelah selesai, naiklah malaikat yang tadinya berjaga. Kalau pada waktu sholat subuh, seusai sholat subuh, malaikat penjaga malam naik ke atas kepada Allah Azza wa Jalla. Disebut ya'rujuna alladhina batu fikum. Naik. Kemana? Ke atas. Kepada Allah. Ini menunjukkan Allah ada di atas. Di atas langit. Allah menyatakan amintum fis sama. Apa kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Jadi naik ke atas langit. Untuk apa? Lapor. Adapun malaikat penjaga siang berjaga. Itu pada waktu sholat subuh. Kalau setelah sholat asar sebaliknya, yang berjaga siang naik ke langit kepada Allah untuk laporan. Adapun malaikat penjaga malam berjaga dari asar sampai subuh. Setelah naik menghadap Allah, Allah bertanya kepada malaikat ini. Ini perkara gaib bukan? Iya, perkara gaib. Dongeng bukan? Bukan dongeng. Kisah nyata. Dari mana kita tahu? Nabi SAW yang menyampaikan. Beliau tahu dari mana? Allah yang ngasih tahu. Dan hadisnya sahih, wajib kita percaya. Ini jangan dianggap dongeng. Beda dengan orang yang menceritakan alam gaib tapi tidak ada sumbernya. Di karang-karang. Kalau ini hadis sahih. Sumbernya jelas dari Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Mawaqitus Shalah. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juga meriwayatkan dalam Kitabul Masajid wa Mawadi'us Shalah. Nah, Allah bertanya. Padahal Allah lebih tahu, tanpa bertanya pun Allah lebih tahu. Allah lebih tahu daripada makhluknya. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Malaikat itu menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Dan kami kemarin mendatangi mereka ketika mereka juga sedang sholat. Kalau kitanya sholat. Tadi barusan subuh tuh. Kita sholat berjamaah di masjid ini. Dan kaum muslimin di setiap masjid sholat subuh berjamaah. Nama kita ada di catatan malaikat itu. Jadi malaikat naik ke atas ditanya, sedang apa hambaku ketika kamu tinggalkan? Sedang sholat. Bayangkan kalau pada waktu sholat subuh atau sholat asar, kita tidak ada di masjid. Kalau sholat subuh masih kerek, masih ngorok di tempat tidur. Kalau asar masih kerja, masih beraktivitas, masih melakukan kegiatan. Gak keabsen nanti. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Kenapa hadis ini kita sebutkan tadi menerangkan malaikat penjaga? Karena kita merujuk kepada penjelasan para ulama ahli hadis.
Salah satunya Imam Ibnu Katsir. Beliau ahli hadis, iya, bergelar Al-Hafidh Ibnu Katsir. Selain beliau juga ahli tafsir. Beliau memiliki kitab tafsir namanya Tafsirul Qur'anil Azim. Dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tapi beliau lebih dikenal sebagai ulama ahli hadis. Banyak kitab-kitab hadis yang beliau karang. Sampai ada kitab yang beliau karang dalam bidang hadis dengan jumlah yang sangat banyak jilidnya, ya, sampai mencapai lebih dari 40 jilid. Itu hadis, kata beliau, karangan Imam Ibnu Katsir. Ketika menerangkan hadis ini berkata Imam Ibnu Katsir, lil amdi malaikatun yata'aqabuna alaihi harasun bil lail wa harasun bin nahar yahfazunahu minal aswa'i wal hadithat kama yata'aqabu malaikatun akharun li hifdzil a'mal min khairin wa syarrin wa malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar fa ithnani anil yamin wasyimal yaktubanil a'mal sahibul yamin yaktubul hasanat wa sahibul shimal yaktubus sayyiat wa malakani akharan yahfadhanihi wa yahrisanihi wahid min waraihi wa akhar min qidamihi fa huwa baina arba'ati amlak bin nahar wa arba'ati akharaini bil lail wa arba'atin akharina bil lail badalan hafidhani wa katiban. Setiap hamba ada para malaikat yang bolak-balik menjaga siang dan ada yang menjaga malam. Mereka menjaga orang ini dari keburukan dan dari beberapa kejadian yang tidak diinginkan. Sebagaimana ada 2 malaikat lain yang juga bolak-balik untuk mencatat amal baik yang baik ataupun yang buruk. Malaikat siang dan malaikat malam. 2 malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat amal. Yang di kanan mencatat amal baik, yang di kiri mencatat amal buruk. 2 malaikat lain menjaga, 1 di depan, 1 di belakang. Setiap manusia dikelilingi oleh 4 malaikat malam dan 4 malaikat siang. 2 malaikat mencatat, 2 malaikat menjaga. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan olehmu salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan. Salat subuh disebut Qur'anal fajri, bacaan fajar. Disebut bacaan Quran fajar karena disunnahkan ketika salat fajar atau salat subuh bacaannya panjang, membaca surah yang panjang. Sebuah hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali, likulli amdin hafadhah yahfazunahu la yakhiru alaihi haidta aw yataradda min fi bi'rin aw tusibuhu da'dabah hatta idza ja'a al-qadaru alladhi qudira lahu khallat anhu al-hafadha fa asabahu ma sya'allahu ayusibahu. Kata Ali, setiap hamba ada malaikat penjaga, menjaga orang itu dari tertimpa reruntuhan atau dari kecebur ke sumur. Sumurnya sumur di Saudi, bukan sumur di kita. Sumur di kita mah paling 10 meter. Kalau di sana ratusan meter sampai nggak kelihatan dasarnya. Saking apa?
Dalamnya gitu, harus mendalam ratusan meter. Bisa mati orang masuk ke sana. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, setiap hamba ada malaikat penjaga, menjaga keselamatan dia dari tertimpa dinding reruntuhan, atau dari masuk ke sumur, atau dari sergapan binatang. Binatang yang apa namanya, yang bisa mematikan. Mungkin ular, mungkin serigala, macan, harimau, singa, dan yang sejenisnya. Sampai apabila datang takdir kepada dia yang sudah Allah takdirkan, maka malaikat penjaga pun menyingkir, lalu tertimpalah dia oleh musibah yang ditakdirkan tersebut. Jadi kalau musibah itu tidak ditakdirkan menimpa kita, jangan khawatir, ada malaikat penjaga. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Darul Mansyur, salah satu kitab tafsir Sunan As-Suyuti. Dan kenyataan membuktikan hal itu, betapa banyaknya orang yang mengalami musibah dahsyat tapi selamat. Kalau kita membuka YouTube, terus tulis judulnya, orang yang belum saatnya mati. Nanti muncul beberapa video tentang musibah yang menimpa orang nyaris kena. Atau kena tapi selamat, tidak apa-apa. Dan itu di luar nalar. Di luar logika. Entah kenapa orang itu selamat, tidak tahu. Yang jelas dia diselamatkan oleh Allah melalui malaikat yang memang ditugaskan untuk itu selama musibah itu belum ditakdirkan akan menimpa. Inilah malaikat penjaga. Setiap kita ada malaikat penjaga. Maka jangan khawatir kita tertimpa kecelakaan yang membahayakan. Selama itu tidak ditakdirkan, dijamin tidak akan menimpa kita. Nah, ada beberapa penyebab orang dilindungi oleh Allah. Di antaranya ada amalan-amalan yang menyebabkan Allah melindungi kita. Baik dari kejahatan manusia ataupun binatang ataupun bangsa jin. Maka amalkan amalan-amalan ini sesering yang kita bisa. Di antaranya amalan yang menyebabkan kita memperoleh perlindungan khusus. Pertama, baca ayat kursi. Karena ada hadis kalau apabila seorang membaca ayat kursi, Allah mengirim satu malaikat tambahan kepada dia untuk melindunginya. Dari apa? Terutama dari syaitan, dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, wakalani Rasul sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitrah, zakat Ramadan. Zakat fitrah berupa makanan. Saat itu kurma dan gandum. Tidak dengan uang. Tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Karena Nabi
tidak menerima dengan uang, para sahabat tidak ada yang ngasih dengan uang, tapi dengan bahan makanan pokok. Kalau kita dengan beras, sebab bahkan bahan makanan pokok kita beras. Kenapa Nabi tidak dengan beras, kita dengan beras? Apakah beda? Enggak. Karena apa? Karena di zaman Nabi tidak ada beras, yang ada gandum. Gitu. Kita tidak ada gandum, tidak ada kurma, tidak akan mencukupi itu kalau kurma dijadikan zakat. Dan itu bukan bahan pokok, bahan makanan pokok. Maka dengan beras. Nah, Abu Hurairah waktu itu berjaga. Datanglah suatu malam orang, lalu mengambil sebagian makanan itu. Bahkan zakat fitrah milik umat untuk dibagi-bagi ke fuqara masakin besoknya. Ada yang nyuri itu. Ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dikatakan, saya akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu takut, merengek-rengek, jangan dibawa. Akhirnya karena kasihan dilepaskan. Besoknya dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti malam dia datang lagi. Bener 3 kali. Setelah 3 kali ditangkap, sekarang mah bener gak akan dilepaskan lagi. Mau dibawa kepada Nabi SAW. Orang ini merengek-rengek. Enggak, kemarin juga merengek-rengek. Sudah 2 kali. Mista, maja, utama. Saya nggak tahu mista itu apanya. Mista, maja, utama. Pokoknya sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Ketiga kalinya tiada maaf bagimu. Orang ini kemudian bilang, kalau kamu lepaskan saya kasih kamu ilmu. Abu Hurairah paling semangat kalau dengar ilmu. Baik, saya lepaskan. Apa ilmu yang kamu sampaikan? Orang ini menjawab, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yuqarribunnaka syaitan hatta tusbiha. Kata orang itu, kalau kamu naik ke tempat tidurmu untuk tidur, bacalah ayat kursi. Karena Allah selalu akan mengirim malaikat penjaga. Tak akan ada satu setan pun yang mendekatimu sampai subuh. Besoknya dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sadaqaka wa huwa kadzdzub. Kali ini dia jujur, benar berkata kepadamu. Padahal sebenarnya dia pendusta. Tahu nggak Abu Hurairah siapa orang itu? Tidak. Allah dan Rasulullah SAW. Dialah syaitan dari kalangan bangsa jin. Nah, hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa jin ketika ketika menjelma menjadi makhluk yang terlihat seperti orang, bisa ditangkap. Dan kalau sudah ditangkap itu nggak bisa lepas. Gimana aja kita menangkap orang. Dan kalau sudah ditangkap tidak bisa lepas, bisa diikat, bisa dilukai, bisa dibunuh. Kalau jin itu menjelma menjadi orang, dia memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki orang. Bisa berdarah, bisa sakit, bisa ditangkap, nggak bisa dilepas. Tidak harus dimasukkan ke botol. Karena sedang menjelma jadi orang, nggak akan masuk ke botol atau. Makanya karena menjelma menjadi makhluk yang terlihat itu berisiko, berbahaya, jin tidak sembarangan menjelma.
Bahaya kalau menjelma bisa diapa-apakan oleh orang. Itu pertama. Keduanya, bahwa ayat kursi dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Jadi sebelum tidur minimal kalau kita rada-rada malas membaca surat-surat yang panjang. Seperti umpamanya surah Al-Mulk. Dianjurkan dibaca sebelum tidur, iya. Kepanjangan Al-Mulk. Apalagi jarang orang yang hafal surah Al-Mulk yang dibaca. Anehnya. Kalau kita umpamanya mau tidur, orang Sunda disebut ngaherangnya. Ngalamun itu, ngalamun ya. Tetunduh itu. Coba baca Al-Mulk. Atau ayat lain. Baca Al-Fatihah, baca Qulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Itu sebelum tamat juga sudah teringat di bumi alam. Tunduh. Tak kalau Al-Mulk kepanjangan, coba baca ayat kursi. Kan ayat kursi pendek, cuma 1 ayat. Nggak akan semenit kita baca. Surah Al-Baqarah 255. Terus baca ayat kursi itu meregreg. Setan tidak akan mendekat. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang suka mimpi jelek. Suka kena ku erep-erep gitu ya. Itu godaan setan selama tidur. Coba baca ayat kursi. Sebelum tidur, maka sampai subuh tidak akan terkena oleh gangguan setan dari kalangan bangsa jin. Maka setelah diceritakan oleh Abu Hurairah seperti itu, berkata Nabi SAW, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ta'lam man tukhatibu mundu salati layalin ya Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Orang itu telah berbicara benar kepadamu padahal sebenarnya dia pendusta. Kamu tahu nggak siapa orang yang datang kepadamu selama 3 malam berturut-turut? Kata Abu Hurairah, la, tidak. Dzaka syaitan, itu syaitan. Jadi agar kita dipelihara dari kejahatan setan, baca ayat kursi. Apakah ini juga berlaku untuk melindungi diri dari kejahatan manusia? Iya. Kalau mau berangkat siang apalagi malam, keluar rumah setelah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, baca ayat kursi. Ini saya pernah ceritakan di sini. Beberapa tahun yang lalu di Amerika tuh ada banyak terjadi kasus wanita pulang malam sendirian diperkosa oleh orang. Itu banyak kasus. Suatu saat ada wanita muslimah. Dia berkerudung. Pulang kerja malam. Nah, ternyata dari kejauhan ada orang yang diam di pinggir jalan. Laki-laki tinggi besar. Dia takut. Jangan-jangan ini salah satu pelaku pemerkosaan. Tapi nggak ada jalan lain. Nggak bisa pulang lagi kemana? Ke kantor sudah ditutup. Kalau di sana malam sepi, nggak ada orang, nggak ada polisi. Tapi kamera di mana-mana sih. Akhirnya dia ingat membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Sambil deg-degan terus berjalan. Melewati orang itu menatap. Tapi diam. Tidak mengganggu. Lalu selamat pulang sampai di rumah. Alhamdulillah. Besoknya tersiar berita terjadi perkosaan di tempat yang tadi malam dia lewati. Jadi si wanitanya ada
Diperkosa, kemudian ada CCTV kamera, polisi datang ditangkap. Orangnya dapat. Dan ternyata begitu diberitakan di TV, orang itu lelaki yang tadi malam dia lewati. Alhamdulillah bukan dia korbannya. Tapi ada mungkin setelah itu wanita lain lewat. Dia penasaran. Dia datang ke kantor polisi. Minta izin bertemu dengan orang itu. Diizinkan, kemudian dia tanya, kamu lihat tadi malam saya ini lewat? Ya. Kenapa? Bukan saya yang diperkosa, bukan berharapnya, tapi aneh we. Padahal saat itu saya sendirian. Apa kata dia? Saya bermaksud memperkosa kamu. Tapi saya lihat ada 2 orang besar mengawal kamu di depan dan di belakang. Saya nggak berani. Terlihat oleh orang itu ada 2 orang besar mengawal kamu depan dan belakang. Oleh wanita ini tidak terlihat. Nah itulah mungkin malaikat yang Allah utus. Karena dia membaca ayat kursi bisa menjadi perlindungan dari kejahatan orang. Ya inilah yang pertama. Kedua, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulai dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus sampai akhir. Berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayatai min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di suatu malam, maka 2 ayat itu akan memberikan perlindungan kepadanya. Dari sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini, kata Imam An-Nawawi, ikhtalafal ulama fi makna kafatah. Para ulama ikhtilaf tentang makna kafatahu. 2 ayat ini akan melindungi dia. Faqila, menurut satu pendapat, minal afat fi lailatihi. Orang itu akan dilindungi dari semua keburukan di malam itu. Jadi selain ayat kursi, sebelum kita tidur, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Waqila, menurut pendapat lain, kafatahu min qiyami lailati. Orang itu akan dijaga agar tetap bisa qiyamul lail, salat malam, tahajud di malam itu. Nanti Allah akan bangunkan jam 3 dan begitu bangun cenghar we. Tidak tunduh, tidak haroream gitu ya. Setelah bangun minum dulu 2 gelas air putih. Itu bagus begitu bangun. Jangan gosok gigi dulu. Atau ada ludah kotor di mulut, ya nggak apa-apa. Karena para ahli kesehatan, dokter menyatakan air liur kita bangun tidur mengandung antioksidan yang sangat tinggi, bagus untuk kesehatan. Jangan dicidukkan. Jangan dulu gosok gigi. Minum kumur-kumur dengan air itu telan. Kan weda tidur sorangan. Itu bagus. Tiap hari begitu. Itu antioksidannya sangat tinggi, bermanfaat bagi tubuh. Terus tubuh juga butuh cairan kan. Dengan minum 2 gelas itu nanti akan bagus pengaruhnya ke kita. Nah setelah itu baru gosok gigi, berwudu, lalu sholat. Inilah yang kedua. Baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ketiga, baca 3 surat. Qulhu, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini juga mengakibatkan kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis.
Salah satu di antaranya dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu an, dia berkata, "Kharajna fi lailati matarin wa dhulumatin syadidatin natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Fa adraknahu faqala, qul falam aqul syai'a. Thumma qala, qul falam aqul syai'a. Thumma qala, qul. Faqultu ya Rasulullah ma aqul. Qal qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat yakfika min kulli syai." Kata Abdullah bin Khubayb, kami keluar di satu malam setelah hujan pada waktu yang gelap gulita mencari Nabi SAW untuk sholat mengimami kami. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, mungkin sholat isya, mungkin sholat subuh karena malam. Maka kami menemukan Nabi SAW di suatu jalan. Lalu kata Nabi, qul, katakan olehmu. Aku tidak mengatakan apapun. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali aku bertanya, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, qul huwallahu ahad. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika sore dan ketika pagi 3 kali, maka dia akan melindungi kamu dari semua keburukan. Jadi pagi hari setelah ini, baca tuh. Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Seharian itu dilindungi. Nanti sore hari menjelang maghrib baca lagi ini 3 kali. Semalam ini nanti akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah beberapa zikir bacaan yang menyebabkan kita akan dapat tambahan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan tentang adanya malaikat penjaga, ya. Cukup ya di pagi hari ini sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Dari Pak Us di Tasikmalaya. Ya. Pak Ustadz, ketika orang meninggal dunia, apakah jin korin juga ikut meninggal? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kita belum membahas jin korin. Nanti akan ada pembahasan. Ya, tapi nggak apa-apa dijawab sekarang. Ketika orang lahir, langsung diutus satu jin untuk mendampingi orang. Namanya jin qarin. Selain jin qarin, nanti ada malaikat qarin. Pertemuan yang akan datang kita membahas malaikat qarin. Ya. Nah, apa tugas malaikat qarin? Mengajak kepada kebaikan. Tapi ada jin qarin mengajak kepada keburukan. Siapa yang akan kita turut tergantung iman kita saat itu. Kalau imannya lagi baik akan mengabaikan jin qarin, akan mengikuti malaikat qarin. Tapi kalau imannya sedang menurun, sebaliknya, nanti bisikan jin qarin mengajak kepada keburukan itu akan diikuti. Ketika orang ini mati, apa jin qarinnya mati? Enggak mati. Tapi jin mati pasti. Tapi tidak bersamaan dengan orang yang didampinginya, tidak. Maka karena jin qarin ini mendampingi orang ini sejak bayi, setiap saat, maka jin qarin mengetahui seluk-beluk tentang orang ini. Suaranya, kebiasaannya, rigigna, cara jalannya, dan seterusnya. Pas orang ini mati, jin qarin kadang-kadang meniru orang ini. Menampakkan diri malam hari di hadapan manusia
lalu rupanya, suaranya, rigingnya persis mengikuti orang ini. Jadi orang-orang menganggap itu yang kemarin mati hidup lagi. Ngaririwaan, marakayangan, gentayangan. Kan gitu ya. Padahal itu jin qarin. Atau mungkin jin qarin nyurup ke seorang kesurupan. Suaranya persis orang yang sudah mati tadi. Dan ngaku ruhnya. Padahal bohong. Itu bukan ruh yang sudah mati, tapi jin qarin ya. Jadi jin qarinnya tidak bersamaan matinya dengan orang yang didampinginya. Tapi pasti suatu saat mati ya, sesuai dengan ketetapan Allah. Allahu a'lam. Mangga lagi Zain. Irham di Ustaz. Apakah baca 3 qul tersebut sudah terwakili zikir sore atau zikir tersendiri kan Ustaz? Iya, itu sudah tercakup di dalam zikir pagi dan petang. Salah satu yang dibaca dalam zikir pagi dan petang adalah 3 qul tadi. 3 kali. Ada ayat kursi? Ada. Ya, sudah tercakup. Dan orang yang mengamalkan zikir pagi dan petang berarti sudah mengamalkan hadis ini. Nah, adapun orang yang karena zikir pagi dan petang itu kepanjangan, belum tentu semua orang hafal. Dan tidak setiap orang yang hafal sempat gitu, maka minimal baca 3 qul ini pagi dan petang. Nggak akan semenit ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada ahwat, silakan. Kasih mic, ada mic. Bismillah. Ada titipan pertanyaan, apakah sebelum tidur membaca ayat kursi Al-Baqarah yang tidak kul itu, apakah disunahkan membaca dulu surat Al-Fatihah? Taib, barakallahu fiik. Apakah disunahkan juga membaca surah Al-Fatihah? Iya, boleh. Jadi sebelum tidur baca Al-Fatihah. Sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali lebih baik. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad. Terus baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ya, itu lebih memberikan perlindungan. Selain menenangkan hati kita, selain mendapatkan pahala, mengurangi dosa, menghapus sebagian dosa, dan seterusnya. Dan biasanya ya, sebelum ini tamat, sudah tidur biasanya. Mungkin ya, wallahu a'lam. Setan menyingkir sehingga tidak bisa mengganggu orang ini untuk susah tidur. Bahkan mungkin dibantu oleh setan untuk segera tidur biar tidak tamat zikirnya. Jadi seringkali kalau yang saya alami, ini sebelum tamat baca sudah 5 watt sudah agak ngalenyap gitu. Tadi teh sabar hakali kuluhu tehnya kan gitu. Korejat diulang kadang-kadang begitu. Tapi kalau tidak membaca doa, tidak membaca ayat itu ngalamun, ngaherang, nyenang, itu pitunduheun teh hilang. Bisa lama tuh, apalagi kalau main HP sebelum tidurnya bisa jam-jaman itu. Lupa kepada doa, lupa kepada baca ayat. Apalagi sambil nonton, sambil mau tidur, nunggu pitunduh, nonton TV. Wah sudah. Tadinya ngantuk, begitu nonton TV rame, cenghar tuh. Akhirnya gak kerasa, sudah jam 12. Kan gitu. Ada orang, kursi, nonton TV. Yang lahek atau tidur. Di pareman TV nak korejat, di pareman, ke rame-rame, padahal tidur dia.
Jadi ya baca Fatihah, baca ayat kursi, qul al-falak dan an-nas itu bisa lebih memberikan perlindungan. Allahu a'lam. Ya. Izin bertanya untuk jika kita membaca zikir pagi petang, itu kan waktunya ada sedikit terkadang berbarengan dengan setelah sholat maghrib gitu ya. Nah untuk bacaan 3 qul tadi itu apakah boleh kita lakukan dengan bersamaan untuk 2 niat gitu. Jadi membaca 3 qul setelah sholat maghrib itu kita niatkan untuk zikir petang gitu. Apakah itu dibolehkan gitu? Baik. Sudah? Ya terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Abu Zidan di Bandung. Zikir pagi dan petang amalan khusus yang disebut muqayyad bil waqt, terikat dengan waktu. Harus dibaca pagi atau petang. Waktunya kalau petang ba'da asar sampai menjelang maghrib. Adapun zikir ba'da sholat maghrib itu muqayyad bis sholah, terikat dengan sholat maghrib. Dan bedanya zikir ba'da maghrib dengan zikir sholat lain, sholat ba'da sholat isya, ba'da sholat duhur, ba'da sholat asar, itu berbeda dengan zikir ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Perbedaannya hanya sedikit. Ketika zikir seusai sholat maghrib, asar, dan isya, membaca qul huwallahu ahad, al-falaq, dan an-nas sekali-sekali. Adapun zikir seusai sholat maghrib dan subuh 3 kali. Jadi setelah baca tasbih, tahmid, takbir 3 kali, lalu membaca la ilaha illallah sekali, lalu baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca qulhu. Kalau ba'da maghrib dan subuh 3 kali. Al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Selain salat maghrib dan subuh, bacanya cuma sekali. Itu disebut muqayyad. Muqayyad itu terikat. Tidak bisa dibaca di waktu lain. Maka tidak boleh dimix, tidak boleh dicampur. Bacalah zikir pagi dan petang pada waktunya, pagi dan petang, dan bacalah wirid ba'da sholat pada waktunya, yaitu seusai sholat fardu, dan jangan dilakukan di luar itu ya. Demikian wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut pembahasannya di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.